bukan hanya oknum-oknum satu dua, ya masih wajar. Ini oknumnya kebanyakan, bikin kita curiga, nggak percaya kalau dia turun nabi. Masa ada turun nabi yang Kristen? Asegaf ada yang Kristen. Kemarin di Jepara Al-Habsyi 31 anak-anak diperkosa. Kemarin di Jombang jadi pengedar narkoba. Di Bekasi Al-Atas tatonya satu badan. Di Banyuwangi bunuhin orang jamaahnya. Bin Yahya di Cirebon merkosa istri orang di majelis taklim. Astagfirullah. Lah ini yang begini-begini ini, apakah kita membiarkan orang membawa-bawa nama Nabi kemudian memalukan nama Nabi itu sendiri? Wajib hukumnya bapak-bapak, wajib hukumnya. Wajib apa? Wajib memberitahu kepada orang lain bahwa dia bukan turun Nabi. Agar apa? Agar nama Nabi tidak disematkan pada orang model begitu, karena terlalu banyak oknumnya. Baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Goblok. Catat baik-baik ya teman-teman, beliau ini Habib tidak butuh santunan dari kita, tidak butuh dengan belas kasihan kita, tidak butuh kasihani kita, pokoknya tidak butuh kepada kita teman-teman. Yang butuh itu kita kepada mereka, butuh syafaat mereka, butuh tiket VIP mereka untuk masuk surga. Karena apa? Cucu Nabi. Orang yang matinya membenci keluargaku akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang Yahudi, walaupun dia beribadah sampai terpotong-potong badannya. Kita wajib mencintai Ahlul Bait, tetapi Ahlul Bait pun, keluarga Rasulullah harus sadar bahwasanya dia akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah atas nasab yang mulia yang Allah titipkan kepada dirinya sebagai amanat. Jadi 1600 ini tidak mungkin kesimpulan itu bisa ada, karena waktu itu belum ada peneliti dari Belanda. Karena kesimpulan seperti itu hanya digelontorkan, dikeluarkan oleh peneliti-peneliti Belanda. Tetapi dalam naskah itu kesimpulan para sejarawan Belanda sudah ada. Itu dari teks dan intertekstualitas dapat ditengarai bahwa manuskrip Negara Kertabumi adalah manuskrip palsu. Lalu Profesor Bukhari dari Universitas Indonesia terjun ke lapangan memeriksa media yang dipakai. Medianya nampak begitu lusuh. Sepertinya ini manuskrip memang secara pandangan mata ini dibuat tahun 1600-an. Tapi ketika seorang ahli seperti Profesor Bukhari itu dengan ludah kemudian dia menekan, hanya dengan tangannya, belum diuji lab, itu sudah kelihatan bahwa kertasnya adalah kertas Manila yang diproduksi tahun 1960. Dan dari naskah ini pula lah saya dulu terjebak, karena naskah Wangsakerta atau disebut dengan nama Negara Kertabumi ini, di dalamnya selain menulis tentang sejarah kerajaan masa lalu di abad 1 Masehi, yaitu kerajaan Salakanegara, dilanjutkan abad 5 Masehi kerajaan Tarumanegara, selanjutnya kerajaan Pajajaran. Di sana juga mencakup sejarah Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Dan di dalam salah satu konten yang ada di dalam manuskrip itu ada silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dan di dalam manuskrip palsu itu dinyatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu berasal dari Yaman. Bapaknya namanya Abdullah bin Ali Nurul Alam, terus ke Abdullah Azmatkan, terus ke Ba'alawi. Jadi satu marga dengan Habib-Habib itu. Itu sampai tahun 2022 saya meyakini itu.
Sampai tahun 2017 dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah datang ke saya bahwa Kiai, ini saya menemukan sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati bukan dari Ba'alwi. Saya tolak, tidak bisa, karena saya memiliki manuskrip. Sekarang manuskripnya aslinya masih ada di museum Sri Baduga Maharaja yang ada di Bandung. Ini fotonya. Di situ ada nama Ba'alawi dalam silsilah Sunan Gunung Jati. Tapi itu Kiai katanya kayaknya manusia palsu, itu kata orang-orang Naat itu dari Madura. Saya belum menerima tahun 2017 itu. Tapi ketika ada narasi-narasi kebencian dari para habib kepada pemimpin-pemimpin bangsa, kepada presiden kita, kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, saya jadi penasaran dengan nasab mereka. Kok turunan Nabi mencaci maki presiden? Luar biasa, sepertinya presiden tidak ada kehormatan. Padahal presiden ini memimpin 270 juta penduduk Indonesia yang kemuliaannya mewakili kemuliaan seluruh anak bangsa Indonesia. Tapi di hadapan dia yang merasa sebagai turunan Nabi itu seperti tidak ada harga dan tidak ada nilainya. Jangan-jangan semacam ini bukan keturunan Nabi. Waktu itu saya memeriksanya hanya person per person saja. Jadi yang mencaci maki itu saja yang saya periksa nasabnya. Setelah saya periksa nasab dua orang, Rizik Syihab dan Bahar Smith, itu kemudian kesimpulannya di luar dugaan. Ternyata bukan hanya dua orang ini yang bukan keturunan Nabi, semua orang yang bernasab kepada Alwi bin Ubaidillah ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari ilmu sejarah tidak ada sama sekali. Mereka baru mengaku pada abad ke-9 Hijriah. Sekarang kan abad ke-15 Hijriah. Mereka mengaku di abad 9 Hijriah tentang leluhurnya yang namanya Alwi yang ada di abad ke-5 Hijriah. Alwi ini punya ayah namanya Ubaid, ada di abad ke-4 Hijriah, 383 Hijriah. Ini leluhur mereka ini katanya keturunan Nabi dari seorang turunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa. Saya periksa Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab sezaman yang satu masa dengan Ahmad bin Isa, tidak ada Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubaid ini. Tidak ada Ahmad bin Isa punya punya cucu namanya Alwi. Tidak ada sama sekali. Sedang kitab-kitabnya di zaman itu abad ke-4 banyak sekali. Imam Syafi'i kan abad ke-2 Hijriah. Beliau wafat di awal abad ke-3, 204 atau 205 Hijriah. Itu kitabnya masih ada sampai sekarang. Ubaid ini itu adanya di abad 4. Tentu lebih banyak lagi yang dikarang oleh ulama-ulama di Yaman pada saat itu. Kita periksa satu persatu daripada kitab-kitab yang menyebut kota Yaman, yang menyebut Kabupaten Tarim. Di situ disebutkan dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, siapa-siapa saja ulama yang ada di Tarim. Tidak ada nama-nama yang disebut sebagai leluhur habaib itu tercatat sebagai orang sosok historis yang ada di abad itu. Tidak ada. Padahal ulama-ulama biasa ditulis. Nah, yang katanya ulama besar seperti Muhammad Shahid Mirbat itu ulama besar, katanya mujtahid mutlak. Ternyata sama sekali tidak dicatat di dalam kitab yang menerangkan ulama-ulama Tarim dan ulama-ulama Yaman. Misalnya begini, sekarang kan tahun 2025. Tahun 2025 ini di Purbalingga ada orang mencatat, misalnya Pak Agus Sukoco.
Pak Agus Sukoco itu kan penulis di Purbalingga yang sudah terkenal. Dia nulis sejarah ulama-ulama di Purbalingga. Satu, Kiai Yazid Abdurrahman, dilanjutkan oleh Kiai Ridho, segala macam, ditulis ulama-ulama Purbalingga. 300 tahun kemudian ada orang meneliti Purbalingga. Siapa sih ada ulama-ulama yang hidup di tahun 2025 dengan menggunakan naskah sezaman dengan tahun 2025 ini yang tulisan daripada Pak Agus Sukoco. Ditemukan manuskripnya. Oh, masih ada tuh di perpustakaan Arsip Nasional, misalnya buku karya Bapak Agus Sukoco yang menerangkan nama ulama-ulama Purbalingga. Oh, memang disebutkan ada kiai namanya Kiai Ridho. Betul, dia disebutkan di situ putra daripada Kiai Yazid Abdurrahman, kiai yang katanya galak pada masanya. Saya ada yang bisikin, Kiai Yazid ini nggak kayak Kiai Ridho begini halus. Kiai Yazid orangnya galak katanya. Kalau Kiai Ridho halus nih, nurut ibunya genetiknya, mitokondrianya kuat ini. Karena DNA itu ada DNA parental, ada paternal, ada mitokondria. Kalau paternal itu kita ingin mengetahui leluhur kita, ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah sampai Nabi Adam alaihissalam. Itu bisa terdeteksi. Kalau mitokondria itu kita ingin mengetahui ibu kita, punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu sampai Siti Hawa. Kalau parental zigzag. Yang zigzag itu untuk mengetahui kadar berapa persen kita orang Purbalingganya, berapa persen nenek-nenek kita yang orang Bantennya, berapa persen apa nenek-nenek kita yang orang apa namanya itu Indianya. Itu tes DNA parental yang zigzag untuk mengetahui kadar genetik kita lebih banyaknya dari keturunan mana. Dan ini sudah diadakan sebuah tes DNA tahun 2021 oleh orang Banten, itu pemilik Historia yang sekarang jadi anggota DPR RI dari PDI. Nah, itu mengambil sampel-sampel di Indonesia, diantaranya sampel Najwa Shihab dari Baklawi perempuan. Setelah diperiksa DNA Najwa Shihab itu, lihat di Google masih ada, 48%-nya bukan orang Arab, dia orang India. Jadi lebih dominan genetik yang ada di dalam diri Najwa Shihab itu orang India, bukan orang Arab. Nah, itu untuk mengetahui persentase genetik dari suku apa saja yang mempengaruhi seseorang. Ini saya ini sekarang tinggalnya di Banten, tapi silsilahnya itu lari kemana-mana. Dari Wonosobo ada, mungkin kalau sudah Wonosobo ada yang terdeteksi itu dari nama Kiai Ageng Wonosobo. Ada dari Maduranya, ada dari Prabu Siliwanginya, ini yang paling banyak kali. Ada dari Cirebonnya, ada dari Acehnya. Tapi belum tes DNA. Karena saya bilang kalau tes DNA mau ngapain kita? Mau hebat-hebatan nih tes DNA saya. Kamu harus tunduk pada saya. Kamu tes DNA-nya G, saya J1. Kan nggak begitu juga. Nah, dari situ ada hasil-hasil tes DNA di Family Tree DNA yang hari ini bisa diakses di internet. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, punya HP enggak Bu? Bu punya HP enggak? Punya kan? Ketik di Google searching itu Family Tree DNA, atau langsung aja Ba'alawi DNA, itu akan keluar hasil dari Habib-Habib yang sudah tes DNA. Hasilnya apa?
G. Artinya apa itu G itu Kiai? Artinya G itu jangankan turunan Nabi, wong Arab duduk. Jangankan turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Kalau orang Arab emang apa? Orang Arab itu J1. J1. Dari mana taunya? Dari sampel-sampel keluarga ring 1 yang ada di Saudi, dari keturunan raja-raja Mekah yang keturunan Nabi. Di dalam tradisi zaman Sultan Utsmaniyah itu, kan dulu kerajaannya namanya Kesultanan Utsmaniyah. Untuk Mekah itu gubernurnya harus keturunan Nabi dari masa lalu. Gak mulai ganti itu hanya ketika 1924 Sultan Abdul Hamid Kairo, apa namanya itu, Istanbul, dikalahkan oleh Inggris Prancis, sehingga kemudian gubernur Mekah bukan dari turunan Nabi lagi, diganti oleh Raja Saud, dari keluarganya Raja Saud. Tetapi hak mereka tetap diberikan oleh kerajaan. Mereka diberi humus apabila ada pendapatan negara, mereka diberikan hak oleh kerajaan Arab Saudi ini. Dan hari ini keluarga itu sudah tes DNA. Yang keluarga turunan Nabi dari generasi ke generasi itu yang diketahui dan apa namanya terverifikasi dalam data sejarah, terverifikasi dalam ilmu nasab. Jadi kalau turunan Nabi, bapak-bapak, dari zaman dulu semenjak tahun 199 Hijriah itu sudah ada kitab. Ini Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak 2 Hasan Husain, Husain punya anak sekian, Hasan punya anak sekian. Nanti 100 tahun lagi ada lagi kitab, penambahan-penambahan itu ditaruhin penambahan. Setiap tahun, setiap abad, kadang-kadang ada 5-10 kitab yang ditulis. Dan kitabnya hari ini kebanyakan bisa diakses di internet. Dari mana? Dari universitas-universitas yang ada di Turki, yang dulunya peradaban Islam kuat di sana, yang ada di Saudi, bahkan yang ada di apa namanya itu Vatikan. Sebagiannya ada di British Library di Inggris, ada juga di Leiden Library University di Leiden, Belanda. Ini jadi nggak bisa berkutik. Orang yang ngaku cucu Nabi nggak punya data yang valid, itu akan terbongkar. Ditambah lagi DNA hari ini semuanya ditaruh di internet oleh perusahaan DNA. Ada dari ASEC, dari Family Tree DNA, dari Heritage dan lain sebagainya. 180 orang yang tes DNA dari Habib-Habib ini semuanya gagal, bukan keturunan Nabi dan bukan bangsa Arab. Dan ini ilmiah. Jadi bukan hoak. Kalau hoak nggak boleh kita ngomong masalah ini, sesuatu yang belum jelas kemudian kita ungkapkan. Karena ada sebuah ungkapan para ulama yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu khiratun fi hadan nasabis syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Tidaklah boleh, atau yang bagi seharusnya bagi setiap orang mempunyai kepedulian terhadap nasabnya Rasulullah dan keturunannya, agar tidak sembarang orang bisa untuk mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya kalau orangnya soleh sih yang mengaku turun Nabi semuanya bagus-bagus gitu kan, bukan hanya oknum-oknum 1-2, ya masih wajar. Ini oknumnya kebanyakan, bikin kita curiga, nggak percaya kalau dia turun Nabi. Masa ada turun Nabi yang Kristen? Asegaf ada yang Kristen. Kemarin di Jepara Al-Habsyi 31 anak-anak diperkosa. Kemarin di Jombang jadi pengedar narkoba. Di Bekasi Al-Atas tahatonya 1 badan. Di Banyuwangi bunuhin orang jamaahnya. Bin Yahya di Cirebon
merkosa istri orang di majelis taklim. Astagfirullah. Lah ini yang begini-begini ini, apakah kita membiarkan orang membawa-bawa nama Nabi kemudian memalukan nama Nabi itu sendiri? Wajib hukumnya bapak-bapak, wajib hukumnya. Wajib apa? Wajib memberitahu kepada orang lain bahwa dia bukan cucu turun Nabi. Agar apa? Agar nama Nabi tidak disematkan pada orang model begitu, karena terlalu banyak oknumnya. Yang satu caci maki para kiai, caci maki ulama, caci maki polisi, caci maki para pejabat. Nah, RT itu pangkatnya tinggi loh. RT itu mengepalai 40 keluarga. Dia bukan RT acan, berani mencaci maki seorang jenderal. Dalam ilmu sosial antropologi ini nggak masuk akal. Tapi kenapa terjadi? Dia merasa lebih tinggi dari sisi spiritual yang dimanipulasi itu. Dan ini yang kita harus potong, agar saudara-saudara kita tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia tidak ada ikatan sama sekali dengan Rasulullah. Ini bahaya. Kalau misalnya 99% orang bohong nasab ini itu selalu berbuat baik, tiap ketemu orang, ketemu Pak TNI kasih duit 5 juta nih buat beli sepatu baru, ya kan? Ketemu polisi ini beli peluitan 5 juta, ketemu kiai ini buat beli BHS. Lah yang begitu itu udah suruh malsuin juga nggak apa-apa, membawa nama besar Rasulullah semakin hebat. Ya Rasul, orang yang mengaku cucumu ini luar biasa, sudah kami dicerahkan dengan Islam yang dibawa oleh engkau. Kamu punya anak cucu yang ngasih duit melulu begini, kan itu membawa nama besar. Lah ini beda, bawa nama Nabi, datang ke Gus Wildan minta duit, dikasih uang sedikit, marah-marah. Ini tadi baru ngobrol dengan Gus Wildan. Iya kan, ini contoh ini fakta. Kan ada fakta, ada teori, ada hukum. Ini fakta loh. Sudah jadi teori, bahkan sudah jadi hukum, bahwa mereka selalu membawa-bawa nama Nabi untuk mengeksploitasi orang yang masih percaya kepada dia bahwa turun Nabi, untuk diambil manfaatnya baik secara materi maupun secara rohani. Secara rohani, kamu nggak dapat syafaat kalau nggak ikut aneh. Begitu. Nah ini yang harus dipotong. Wajib bagi semua ulama untuk memagari umatnya agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dirinya tidak ada sama sekali kaitan dengan baginda Nabi. Nah, PWILS ini mohon maaf Pak polisi, dibentuk bukan dalam rangka untuk membuat kerja Pak polisi semakin sibuk, bukan. Kami ingin mempunyai andil dalam kehidupan kami untuk memberi pencerahan terhadap masyarakat kami, terutama warga NU. Karena yang percaya akan penghormatan terhadap keturunan Nabi itu hanya orang NU. Orang Muhammadiyah itu sudah agak modern. Turunan Nabi atau bukan, tidak punya prestasi dalam hidupnya, tidak wajib dihormati. Memang itu ajaran Islamnya asli. Kalau ajaran NU ini ajaran yang ada tasawufnya, jadi ada nilai lebih tasawuf, dan ini dimanfaatkan karena tidak ada dalil satupun dalam Al-Quran, tidak ada dalil satupun dalam Al-Hadis yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati keturunan Nabi. Tidak ada. Yang ada itu adalah menghormati ahli baitnya Nabi, keluarga Nabi yang ada pada masanya. Siapa dia? Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini wajib dicintai, baik oleh orang yang ada pada masanya maupun oleh kita yang ada di hari ini. Kenapa? Karena di hari ini pun banyak orang yang mencaci 4 orang ini.
Kenapa? Ajaran daripada konstelasi politik masa lalu yang kemudian menjadi ideologi ajaran kepada merambah kepada ideologis. Jadi bukan hanya tentang politik di masa lalu yang berseberangan, kemudian menjadi dogma ajaran agama. Dari orang-orang Wahabi lebih mengutamakan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Dari orang Syiah lebih mengutamakan Sayyidina Ali, menantu Nabi dan keluarga Nabi. Nah, dogma ini kemudian sampai saat ini melahirkan Wahabi, di sini melahirkan Syiah. NU ada di tengah-tengah. Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah mencintai keluarga Nabi dan menghormati para sahabat Nabi. Nah, dari konteks mencintai keluarga Nabi, ada yang menafsiri keturunannya pun masuk ke dalam keluarga Nabi. Padahal kan ahli bait itu kayak sekarang Ibunda Nyai Aminah, ahli baitnya siapa? Ahli baitnya satu, Gus Ridho, Gus Wildan, kemudian menantu Kiai Nurholis, dan anak-anak yang lainnya, itu namanya ahli bait. Lah kalau keturunan udah 1400 tahun masa masih disebut ahli bait? Bait itu rumah. Rumah itu hanya ada di zaman Nabi kan? Rumahnya Nabi. Nah itulah ahli baitnya Nabi. Lah kalau sekarang ahli bait itu berkembang sampai keturunan yang sudah 1400 tahun, itu secara dalil tidak kena. Tetapi dalam tradisi tasawuf Nahdlatul Ulama itu masih diambil dalam keberkahan. Mudah-mudahan saja ada berkah. Tapi secara dalil tidak ada. Siapa yang berani membawa dalil satupun dari Al-Quran hadis bahwa kita wajib mencintai keturunan Nabi? Tidak ada. Oh ada katanya di kitab kuning. Baik mana? Qala al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu mahabbatu dzurriyyatin nabiyyi wajibatun. Itu bukan dalil namanya. Itu tesis kesimpulan seorang ulama. Tesis itu yahtaju ila dalilin, dia membutuhkan dalil. Dalilnya mana? Oh nggak ada, nggak disebutin. Nah itu namanya kesimpulan yang boleh dipercaya, boleh tidak. Kalau sebuah dalil kalau sebuah ucapan ulama ada dalil dari Al-Quran, wajib kita mengikuti. Misal dalam tradisi Nahdlatul Ulama ada yang disebut karomah, ada yang disebut khurafat. Kalau karomah ini disebutkan dalam Al-Quran, seperti keramatnya Nyi Siti Maryam, dia bisa untuk didatangkan makanan oleh Allah tanpa ada di dalam musimnya. Ini wajib untuk dipercayai. Siapa yang tidak percaya pada keramatnya Siti Maryam kafir. Kenapa? Karena keramatnya disebutkan dalam Al-Quran. Siapa orang yang tidak percaya pada keramatnya Asyid bin Barhaya, yang dia mengatakan bisa membawa singgasananya Ratu Balqis ke Raja Sulaiman dalam satu kali kedipan mata, tidak percaya hari ini kita pada keramatnya Asyid bin Barhaya, itu kafir. Kenapa? Karena keramatnya itu ada di dalam Al-Quran. Siapa yang tidak percaya pada keramatnya Ashabul Kahfi yang bisa tidur 300-an tahun itu, maka dia kafir. Kenapa? Karena keramatnya Ashabul Kahfi disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang tidak percaya keramatnya Faqih Muqaddam dapat mi'raj 70 tahun, maka barokah itu. Kenapa? Karena keramat itu bukan keramat, namanya khurafat. Apa bedanya keramat dan khurafat? Kalau keramat adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang bertakwa berupa hal-hal yang di luar adat kebiasaan.
Biasanya yang namanya telur bisa mateng kalau digoreng. Ini dikasih sama kiai kita, baru keluar dari bebek, diambil, makan. Kemudian kita ambil, udah mateng. Nah, itu keramat. Keramat itu dipercaya atau tidak tergantung dari riwayat. Keramat bisa dipercaya atau tidak tergantung dari riwayat. Kalau riwayatnya ini terpercaya, baru satu generasi misalnya yang ngelihat juga banyak orang mutawatir begini. Misalnya saya lagi ceramah, setelah saya lagi ceramah, saya ini apa namanya, jampe ini aqua ditumpahin ke gelasnya Kiai Ridho. Semua orang menyaksikan, jalan sendiri nih ya, ding 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 semut gitu. Nah, itu disaksikan orang banyak. Ini ribuan yang hadir, belum yang di belakang yang pakai layar. Nah, ini mutawatir, ini qat'i. Orang yang tidak mempercayainya itu mukabarah, orang yang melawan kebenaran karena riwayatnya qat'i. Tapi kalau keramat-keramat atau bukan keramat, nggak boleh kita bilang keramat, khurafat-khurafat yang sering kita lihat di YouTube dari Ba'lawi, bahwa kakeknya bisa mi'raj 70 kali ke langit. Dari mana taunya? Siapa yang meriwayatkan? Oh, dalam kitabnya Ali Asakron, ada di abad 9 Hijriah. Faqih Muqaddamnya ada di abad berapa? Oh, dia meninggal 653 Hijriah. Berapa ratus tahun jangkanya antara Faqih Muqaddam dan Ali Asakron, orang yang pertama mencatatnya? Oh, sekian ratus tahun, 300-an tahun misalnya. Lalu dari mana Ali Asakron mendapat riwayat itu? Dia tidak menyebutkannya, pokoknya kita wajib percaya. Nggak bisa, itu namanya dusta. Itu namanya, itu bukan cerita keramat, itu namanya khurafat. Apa? Khurafat itu. Tapi cerita-cerita kewalian dan keramat Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani itu orang yang masih hidupnya mencatat kitabnya, bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani dhaharat karamatuhu amaman nas, bahwa keramatnya Syekh Abdul Qadir Jilani terlihat di tengah-tengah manusia. Itu dicatat oleh siapa? Oleh orang yang hidup pada zamannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kalau oleh orang yang hidup pada masanya, seperti saya hidup dengan Abu Yadimyati, saya pernah melihat keramatnya Abu Yadimyati. Saya menulis dalam kitab saya, itu namanya bukti sezaman yang tidak perlu riwayat lagi, karena saya bertemu dengan Abu Yadimyati. Tapi Ali Asakron ada di abad 9, 895 Hijriah, dia menulis kitab Al-Burqatul Musyiqah, menyebut keramatnya Faqih Muqaddam yang hidup di 653 Hijriah tanpa ada sanad, tanpa ada riwayat. Itu namanya khurafat, kedustaan, cerita-cerita dusta. Siapa dari Balawi ulamanya yang hebat yang mampu datang ke saya membawa sebuah dalil bahwa seorang Faqih Muqaddam pernah hidup di alam dunia? Silahkan datang bawa dalilnya. Nggak ada. Orang itu nggak pernah ada di dunia. Dari mana taunya? Dari kitab-kitab yang ada pada masa Faqih Muqaddam itu hidup, disebutkan siapa saja orang yang pernah hidup di tarim dari ulama, tidak pernah menyebutkan ada seorang namanya Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Tidak ada. Siapa yang bisa membantah? Tidak bisa. Karena membantah itu perlu dalil. Al-man'u itu harus ada dalil. Dalilna eueuh. Kalau dalilna eueuh, sudah kata Roma Irama, menyerah saja. Nggak mau nyerah, malah marah-marah sama saya. Dajjal, Imad itu dajjal, pengadu domba, masuk neraka dia. Yang masuk neraka yang bohong dong. Masa yang nyampein kebenaran masuk neraka?
Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, ini kenapa saya sampaikan juga, ini mohon maaf, ini ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolri.